Yang Mulia Ketua, para hakim, kami hadir di hadapan mahkamah ini sebagai kuasa hukum Afrika Selatan. Perkara ini diajukan berdasarkan Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 atau Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948. Ini bukan perkara pidana saja dan tidak ada terdakwa di sini. Yang dinilai oleh mahkamah adalah tanggung jawab negara. Afrika Selatan membawa perkara ini bukan sebagai korban langsung, melainkan sebagai negara pihak konvensi yang memiliki kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya genosida. Yang Mulia, kewenangan mahkamah dalam perkara ini bersumber dari Pasal 9 Konvensi Genosida. Pasal tersebut memberikan yurisdiksi kepada mahkamah untuk memeriksa sengketa antara negara pihak mengenai penafsiran, penerapan, atau dugaan pelanggaran konvensi. Afrika Selatan dan Israel sama-sama merupakan negara pihak konvensi genosida. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa mahkamah memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara ini. Para hakim, Pasal 1 Konvensi Genosida menegaskan bahwa genosida adalah kejahatan menurut hukum internasional dan bahwa setiap negara pihak berkewajiban untuk mencegah dan menghukum genosida, baik dalam masa damai maupun dalam situasi konflik bersenjata. Kewajiban ini bersifat aktif. Negara tidak dapat bersikap pasif ketika terdapat resiko genosida. Yang Mulia, dalam gugatannya kami berpendapat bahwa tindakan-tindakan yang terjadi berpotensi melanggar kewajiban pencegahan tersebut karena dapat masuk dalam definisi genosida sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Genosida, yaitu Pasal 2 mendefinisikan genosida sebagai tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan baik seluruhnya maupun sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama sebagai kelompok. Para hakim, definisi ini tidak terbatas pada pembunuhan langsung. Dalam perkara ini, kami secara khusus merujuk pada 3 bentuk tindakan yang relevan dengan Pasal 2 konvensi tersebut. Yang pertama, tindakan membunuh anggota kelompok. Lalu yang kedua, tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius. Lalu yang ketiga, tindakan yang secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang mengarah pada kehancuran fisik suatu kelompok, baik seluruhnya maupun sebagian. Yang Mulia, Pasal 2 huruf C menunjukkan bahwa genosida dapat terjadi melalui penciptaan kondisi kehidupan yang membuat suatu kelompok tidak dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kondisi tersebut dapat mencakup antara lain pembatasan akses terhadap makanan, air, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya sepanjang dilakukan secara sengaja. Para hakim, kami menyadari bahwa konvensi genosida mensyaratkan adanya niat khusus untuk menghancurkan kelompok sebagai kelompok. Namun pada tahap ini, mahkamah tidak diminta untuk membuat penilaian final apakah genosida telah terjadi. Yang dinilai di sini adalah apakah dalil kami masuk akal secara hukum dan apakah terdapat resiko nyata bahwa kewajiban pencegahan genosida sedang atau akan dilanggar. Yang Mulia, atas dasar itulah kami mengajukan permohonan langkah sementara. Permohonan ini diajukan karena terdapat resiko kerugian yang tidak dapat diperbaiki terhadap hak-hak yang dilindungi oleh konvensi genosida sendiri, khususnya terhadap kelompok Palestina di Gaza sebagai kelompok yang dilindungi. Secara konkret, kami meminta mahkamah untuk memerintahkan Israel, yaitu yang pertama, untuk mengambil semua langkah dalam kekuasaannya guna mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Konvensi Genosida. Lalu yang kedua, untuk mencegah terciptanya kondisi kehidupan yang dapat mengakibatkan kehancuran fisik kelompok tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Dan yang ketiga, untuk memastikan bahwa langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara efektif sehingga hak-hak yang dilindungi oleh konvensi genosida tidak menjadi sia-sia sebelum mahkamah memutus pokok perkara. Yang Mulia Ketua, permohonan langkah-langkah sementara ini bukanlah permintaan penghukuman. Ini adalah langkah pencegahan agar perlindungan yang dijanjikan oleh konvensi genosida tetap bermakna selama proses hukum berjalan.
Berdasarkan pasal 1, pasal 2, pasal 9 Konvensi Genosida 1948, kami berpendapat bahwa mahkamah memiliki kewenangan dan dasar hukum yang cukup untuk menetapkan langkah sementara guna mencegah pelanggaran yang lebih lanjut terhadap kewajiban pencegahan genosida. Terima kasih Yang Mulia.